Sebagai perawat kesehatan komunitas yang bekerja di area wilayah kerja puskesmas seperti masyarakat, sekolah, tempat kerja maupun perawat yang bekerja di sektor dinas kesehatan, di area tersebut kita berhadapan dengan banyak orang sehingga sering sekali muncul beberapa kasus dan permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam mencari solusi tersebut sebagai perawat kesehatan komunitas memiliki strategi intervensi yaitu melakukan teknik lobbying dan negosiasi. Lobby merupakan suatu pendekatan awal untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan baik satu ataupun kedua belah pihak. Jadi lobby merupakan permulaan dari sebuah negosiasi. Sedangkan negosiasi adalah suatu komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi negosiasi juga merupakan proses untuk mencapai suatu kepuasan bersama melalui proses diskusi maupun tawar-menawar dengan karakteristik tertentu dalam beberapa tahapan. Manfaat dari negosiasi adalah yang pertama mempengaruhi kebijakan, yang kedua dapat menarik dukungan atau support dari orang lain atau pihak lain, yang ketiga adalah bisa memenangkan suatu prasyarat kontrak atau dalam kegiatan, yang keempat memudahkan suatu urusan, yang kelima memperoleh akses untuk kegiatan berikutnya, dan yang keenam dapat menyampaikan suatu informasi untuk memperjelas suatu kegiatan tertentu. Ada beberapa hal upaya negosiasi diperlukan apabila yang pertama, tidak mempunyai kekuasaan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, apabila terjadi konflik antar para pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan untuk menyelesaikannya secara sepihak. Yang ketiga, keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak yang lain. Dan yang keempat, tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan upaya negosiasi tidak diperlukan apabila persetujuan atau kesepakatan tersebut bukanlah sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Menurut beberapa referensi, Malavo 2012 dalam Stanhope dan Lancaster 2016 bahwa prinsip negosiasi menekankan upaya kolaboratif untuk memecahkan masalah dan mengembangkan cara yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan, di mana strategi penyelesaian konflik tersebut dapat menghasilkan win-win solution, win-lose solution, dan lose-lose solution. Namun strategi untuk mencapai situasi win-win solution tersebut ya termasuk kolaborasi, konfrontasi masalah secara langsung, dapat membangun kesepakatan bersama dan memastikan semua pihak memiliki peluang dan mendapatkan masukan. Thompson et al. 2010 dalam Stanhope Lancaster 2016 juga mengatakan bahwa negosiasi merupakan proses strategis yang digunakan untuk mengatasi beberapa konflik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan dapat bervariasi, di mana ada salah satu pihak yang diuntungkan dari usaha pihak lain atau distributive outcomes, atau kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dengan mengesampingkan pihak individu. Berikut contoh penyelesaian kasus dengan teknik lobbying dan negosiasi. Berdasarkan pengkajian yang telah didapatkan sebelumnya, tim perawat puskesmas sedang melakukan musyawarah masyarakat desa yang kedua dengan masyarakat di Dusun S. Pada kegiatan tersebut, sedang direncanakan beberapa program dari puskesmas. Salah satu program yang akan dilakukan oleh tim tersebut adalah dilaksanakan program penyuluhan dan demonstrasi dalam pengelolaan tanaman herbal. Karena menurut hasil pengkajian yang didapatkan oleh tim, sebanyak 85% warga belum mengetahui tentang pengelolaan tanaman herbal. Padahal banyak warga sudah menanam tanaman herbal di depan rumah masing-masing. Angka kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, maupun nyeri sendi sangat tinggi di masyarakat. Namun,
Salah satu dari warga yaitu Bapak T menolak kegiatan tersebut dengan alasan bahwa warga sudah mengetahui manfaat dan cara pengolahan tanaman herbal. Bapak T menginginkan bahwa kegiatan tersebut diganti dengan kegiatan lain, misalnya pemberian tong sampah pada masing-masing rumah, pembuatan kamar mandi atau jamban atau WC di setiap rumah yang belum memiliki, dan beberapa kegiatan lain yang intinya memberikan sebuah tempat atau bangunan fisik kepada warga. Setelah mendapatkan informasi dari kepala dusun dan beberapa warga, ternyata Bapak T memang memiliki bisnis tanaman herbal yang hasilnya diolah dan dijual kepada warganya. Anda sebagai perawat puskesmas, jelaskan tahapan proses negosiasi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik tersebut agar tercapai win-win solution. Maka, yang Anda lakukan adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah tahap orientasi, di mana
Dalam tahap kerja yang kedua, yaitu adalah mengajukan tuntutan dari masing-masing pihak. Jadi dengan menyebutkan beberapa perbedaan-perbedaan atau harapan yang ada di masing-masing kedua belah pihak, dan menghubungkan beberapa pokok-pokok persoalan yang ada, jika memungkinkan memecahkan persoalan yang lebih mudah dahulu, atau memecahkan persoalan yang sekaligus menjawab pokok-pokok persoalan yang lain.